Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini untuk mengawali pertemuan di rapat rutin bulanan Takmir Masjid Al-Mu'min akan kami bawakan beberapa potongan dari kehidupan Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, dengan harapan semoga kita bisa mengambil pelajaran dari beberapa potongan kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, potongan kehidupan yang pertama adalah sebuah kisah yang terjadi di rumah beliau, rumah Nabi kita Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad datang menemui istri beliau yang tercinta, yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi mengatakan kepada istrinya, hal indakum syai'un, hal indakum syai'un, apakah ada sesuatu di sisi kalian? Maknanya adalah apakah ada makanan di rumah ini yang bisa saya makan? Rasulullah bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan yang bisa saya makan? Fakulna la, maka istri beliau Aisyah menjawab, tidak ada makanan. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bisa kita bayangkan ternyata dalam episode kehidupan Nabi kita yang mulia ada saat-saat tidak ada makanan sama sekali di rumah beliau. Sama sekali tidak ada makanan. Bahkan pernah terjadi beberapa purnama, beberapa bulan itu dapur beliau tidak menyala, tidak ada makanan. Maka coba kita mengaca kepada diri kita, pernah tidak kita mengalami kejadian yang serupa? Betul-betul tidak ada makanan di rumah kita, dan ternyata Nabi kita pernah mengalaminya, tidak ada makanan. Maka melihat kondisi seperti ini, maka Nabi mengatakan, fa ini idan shaim. Dia mengatakan, fa ini idan shaim. Ya sudah, kalau begitu saya berpuasa. Nah, ini menunjukkan akhlak beliau yang luar biasa. Beliau tidak marah, tidak menggerutu, tapi tidak adanya makanan ini malah dirubah menjadi sebuah ketaatan. Fa ini idan shaim. Kalau begitu saya berpuasa. Potongan yang kedua, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Waktu itu terjadi di tahun kelima Hijriah. Tahun kelima Hijriah, di mana Nabi dan sejumlah pasukan kaum muslimin baru saja pulang dari sebuah peperangan, pulang hendak menuju ke kota Madinah. Kemudian dalam rombongan pasukan tersebut turut ikut serta istri beliau yang mulia Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah ikut serta dalam rombongan peperangan tersebut.
Kemudian mendekati kota Madinah, rombongan pasukan kaum muslimin berhenti untuk beristirahat. Dan waktu itu Ibunda Aisyah naik di sebuah tandu yang tertutup di atas sebuah unta. Jadi beliau Aisyah ini naik di sebuah tandu yang tertutup dan tandunya diletakkan di atas seekor unta. Kemudian ketika pasukan istirahat, maka Ibunda Aisyah pun ikut turun untuk menunaikan beberapa keperluan. Selesai beliau dengan urusannya, maka beliau hendak kembali ke tandu. Ternyata didapati kalung beliau hilang. Kalungnya hilang. Maka beliau pun kembali lagi ke belakang dan mencari kalung yang hilang tersebut. Dan ketemulah dengan kalung tersebut. Begitu kalungnya sudah ketemu, dibawa lagi ke tempat istirahat tadi, ternyata pasukan sudah bergerak. Pasukan sudah pergi meninggalkan tempat dengan kondisi tandu yang sudah dinaikkan ke atas unta dan dikiranya di dalamnya ada Aisyah, padahal tidak ada. Sehingga singkat cerita Ibunda Aisyah ketinggalan. Maka beliau pun akhirnya memutuskan untuk menunggu di situ saja, karena barangkali nanti pasukan akan menyadari kalau di dalam tenda, di dalam tandu tidak ada Aisyah, sehingga kembali lagi ke tempat semula. Ketika menunggu di tempat tersebut, maka beliau terserang kantuk sehingga akhirnya tertidur. Ketika tertidur, tiba-tiba beliau terbangun karena ada suara orang yang mengucapkan istirja. Ada suara istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika dilihat, ternyata ada seorang sahabat yang juga tertinggal di belakang yang bernama Sofwan bin Mu'attal. Dan Sofwan ini dulu ketika belum turun ayat hijab, sahabat Sofwan ini pernah melihat Ibunda Aisyah sehingga beliau mengenalinya. Maka ketika ada Sofwan, maka buru-buru Ibunda Aisyah menutup wajah beliau dengan jilbabnya. Maka seketika melihat istri Nabi di situ, maka tanpa berkata sepatah kata pun sahabat Sofwan ini kemudian menurunkan untanya, kemudian memberikan isyarat agar Ibunda Aisyah naik ke atas unta. Kemudian dituntun menuju pulang ke Madinah tanpa berkata sedikit pun untuk menghormati keluarga Nabi. Kemudian sampai di Madinah, tersebarlah hadisul ifki, berita dusta, tersebar kasak kusuk. Ini terutama dihembuskan oleh orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang munafik menghembuskan kabar bahwasanya Ibunda Aisyah telah berselingkuh dengan sahabat Sofwan bin Mu'attal karena kedapatan berdua di belakang, tidak bersama dengan pasukan. Isu ini menyebar kemana-mana, tetapi Ibunda Aisyah tidak tahu, karena ketika pulang ke Madinah beliau jatuh sakit selama beberapa hari. Tetapi ketika sakit, berita sudah menyebar dan beliau Ibunda Aisyah mendapati perlakuan Nabi yang tidak seperti biasanya. Nabi bersikap dingin. Ketika masuk hanya mengucapkan salam, bertanya kabar, kemudian keluar lagi dari rumah. Hingga akhirnya kemudian beliau menyadari di luar sana terjadi berita yang miring, kasak kusuk tentang isu persinggungan antara Ibunda Aisyah dengan sahabat Sofwan bin Mu'attal. Peristiwa ini terjadi selama 1 bulan penuh, sehingga dalam 1 bulan itu Ibunda Aisyah terus-menerus dirundung dengan perasaan sedih, menangis. Demikian juga dengan Rasulullah SAW. Dia juga gundah dengan adanya kabar miring ini. Selama 1 bulan tidak ada ayat yang turun, tidak ada penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga akhirnya setelah 1 bulan turunlah surat An-Nur ayat yang ke-11. Innal ladzina ja'u bil ifki dan seterusnya. Yang ayat ini membersihkan tuduhan orang-orang munafik kepada Ibunda Aisyah kalau beliau sudah berselingkuh.
dibebaskan dengan turunnya ayat ini, bahwasanya Ibunda Aisyah tidak berselingkuh dengan sahabat Sofwan bin Mu'attal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ketika kita mendapati kehidupan Nabi, ternyata banyak cobaan dan ujian yang menimpa beliau. Cobaan berupa tidak adanya makanan, cobaan dengan keluarganya, diisukan yang tidak-tidak, bahkan cobaan ujian percobaan pembunuhan di malam hari ketika akan hijrah ke Madinah. Bahkan Nabi kita kembali ke belakang ketika dilahirkan dalam kondisi yatim. Setelah lahir beberapa tahun kemudian ibunya meninggal, setelah itu kakeknya meninggal, beliau hidup dalam keadaan yatim piatu. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan potongan kisah ini kita mengetahui bahwasanya ujian terberat itu adalah ujian yang menimpa para nabi dan rasul. Kemudian level di bawahnya adalah orang yang keimanannya di bawahnya. Terus sampai yang imannya paling ringan, maka ujiannya pun paling ringan. Sehingga Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mendapatkan ujian, maka hendaknya kita melihat kehidupan Nabi kita yang mulia. Ternyata Nabi kita yang mulia pun tidak lepas dari berbagai macam ujian, sehingga kunci dalam menghadapi ujian adalah hendaknya kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dengan menahan hati kita, lesan kita, dan anggota badan kita untuk tidak mendatangkan murka Allah. Kita tahan hati kita tahan lesan kita tahan anggota badan kita dari menggerutu, dari murka, dari memaki, sehingga mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga inti pada tausiah kali ini adalah hendaknya kita bersabar ketika mendapatkan ujian dengan melihat kehidupan Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, yang beliau juga dilanda dengan berbagai macam musibah. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dinas atas tausiahnya terkait meladani kesabaran Rasulullah dalam menghadapi ujian. Menjadi yang berikutnya, yakni sambutan langsung nanti dilanjutkan rapat koordinasi akan disampaikan oleh Bapak Supri. Pada Pak Supri, waktu dan tempat kami